Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaser dengan NPM 202143502485. Dan saya Fajar Nugraha dengan NPM 202143502496. Di sini kami ingin menyampaikan materi jaringan komputer yang berjudul perangkat keras jaringan komputer. Perangkat keras jaringan komputer. Pengertian hardware atau perangkat keras. Perangkat keras jaringan komputer adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke komputer lainnya, sehingga dapat membangun sebuah jaringan komputer. Macam-macam perangkat keras pada jaringan komputer. Yang pertama ada NIC, Network Interface Card, atau yang biasa disebut sebagai LAN. Adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Komponen ini biasanya sudah terpasang secara onboard di beberapa komputer atau laptop. Fungsi utama NIC antara lain media pengirim data ke komputer lain di dalam jaringan, mengontrol arus data antara komputer dan sistem kabel, menerima data yang dikirim dari komputer lain lewat kabel dan menerjemahkannya ke dalam bit yang dimengerti oleh komputer. Yang kedua, ada kabel jaringan. Kabel dalam sebuah jaringan digunakan sebagai media penghubung. Meskipun sekarang sudah ada teknologi tanpa kabel atau yang biasa disebut wireless, namun kabel masih sering digunakan karena mudah dalam pengoperasiannya. Berikut beberapa jaringan. Yang pertama ada kabel twisted pair. Kabel twisted pair ini terdiri dari beberapa kabel yang saling melilit. Ada dua jenis kabel yang termasuk dalam tipe kabel ini, yaitu shielded twisted pair atau STP dengan lapisan aluminium foil dan unshielded twisted pair UTP. Kedua jenis kabel twisted pair ini pada dasarnya sama. Bedanya hanya kabel UTP rentan terhadap medan magnet atau voltase yang tinggi, sedangkan kabel STP tidak. Yang kedua, ada kabel koaksial. Tampilan fisik kabel ini terdiri dari kawat tembaga sebagai inti yang dilapisi oleh isolator dalam, lalu dikelilingi oleh konduktor luar, kemudian dibungkus dengan bahan semacam PVC sebagai lapisan isolator paling luar. Untuk penggunaan kabel koaksial ini sudah jarang digunakan, karena pada umumnya orang membangun jaringan komputer dengan kabel twisted pair. Ciri-ciri kabel koaksial. Yang pertama, tegangan kabel 100-120 ohm. Yang kedua, speed dan throughput 0-100 Mbps. Yang ketiga, panjang maksimal pemakaian kabel kurang dari 500 meter. Yang keempat, biayanya relatif lebih murah. Yang kelima, dibagi menjadi jenis thick net dan thin net. Kelebihan kabel koaksial. Yang pertama, dapat digunakan untuk menyalurkan informasi sampai dengan 900 kanal telepon. Yang kedua, dapat ditanam di dalam tanah sehingga biaya perawatannya lebih rendah. Yang ketiga, karena menggunakan penutup isolasi, maka kecil kemungkinan terjadi interferensi dengan sistem lain. Kekurangannya adalah, yang pertama, mempunyai redaman yang relatif besar, sehingga untuk hubungan jarak jauh harus dipasang repeater-repeater. Yang kedua, jika kabel dipasang di atas tanah, rawan terhadap gangguan-gangguan fisik yang dapat berakibat putusnya hubungan. Sebagaimana yang telah disebutkan, kabel koaksial terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah thick koaksial. Biasanya digunakan untuk kabel backbone pada jaringan instalasi Ethernet antar gedung. Kabel koaksial ini mempunyai spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah setiap ujung harus diterminasi dengan terminator 50 ohm. Yang kedua, maksimum 3 segmen dalam peralatan terhubung atau berupa populate segmen. Yang ketiga, setiap kartu jaringan mempunyai pemancar tambahan. Yang keempat, setiap segmen maksimum berisi 100 perangkat jaringan, termasuk dalam hal ini repeater. Yang kelima, maksimum panjang kabel per segmen adalah 1640 feet atau kira-kira 500 meter. Yang keenam, maksimum jarak antar segmen adalah 4920 feet atau 1500 meter. Yang ketujuh, setiap segmen harus diberi ground. Yang kedelapan, jarak maksimum antar tap atau pencabang dari kabel utama ke perangkat adalah 16 feet, sekitar 5 meter. Dan yang terakhir, jarak minimum antar tap adalah 8 feet, sekitar 2,5 meter. Yang kedua, ada thin koaksial.
yang cocok untuk network rumah atau kantor dengan 2 atau 3 komputer. Spesifikasi kabel tin koaksial adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap ujung kabel diberi terminator 50 ohm. Yang kedua, panjang maksimal kabel adalah 1000 feet atau 185 meter per segmen. Yang ketiga, setiap segmen maksimum terkoneksi sebanyak 30 perangkat jaringan. Yang keempat, kartu jaringan cukup menggunakan transceiver yang onboard, tidak perlu tambahan transceiver kecuali untuk repeater. Yang kelima, maksimum ada 3 segmen terhubung satu sama lain. Yang keenam, setiap segmen sebaiknya dilengkapi dengan satu ground. Kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah sebuah kabel yang terbuat dari serat kaca dengan teknologi canggih dan mempunyai kecepatan transfer data yang lebih cepat daripada kabel biasa. Biasanya, fiber optik digunakan pada jaringan backbone dalam kurung tulang punggung karena dibutuhkan kecepatan yang lebih dalam jaringan ini. Namun, pada saat ini sudah banyak yang menggunakan fiber optik untuk jaringan biasa, baik LAN, WAN, maupun MAN, karena dapat memberikan dampak yang lebih pada kecepatan dan bandwidth karena fiber optik ini menggunakan bias cahaya untuk mentransfer data yang melewatinya dan sudah tentu kecepatan cahaya tidak diragukan lagi. Namun, untuk membangun jaringan ini dengan fiber optik dibutuhkan biaya yang cukup mahal dikarenakan dibutuhkan alat khusus dalam pembangunannya. Kelebihan fiber optik tidak terpengaruh oleh cuaca dan panas, digunakan untuk mengantarkan data digital yang berupa sinar dalam jarak yang sangat jauh, digunakan pada jaringan WAN untuk komunikasi suara dan data, dapat digunakan di kawasan yang banyak gangguan elektromagnet dan jarak yang jauh. Mendukung transmisi data berkecepatan tinggi tidak sama halnya dengan kabel tembaga, UTP, dan koaksial. Untuk membangun sebuah perkabelan dibutuhkan toolkit. Toolkit terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, crimping tool. Crimping tool adalah alat untuk memasang kabel UTP ke konektor RJ45 atau RJ11 tergantung dengan kebutuhan. Bentuknya macam-macam. Ada yang besar dengan fungsi yang banyak, seperti bisa memotong kabel, mengupas, dan lain sebagainya. Ada juga yang hanya diperuntukkan untuk crimp saja. LAN tester. LAN tester adalah peralatan jaringan yang digunakan untuk mengecek kabel UTP yang mempunyai konektor RJ45 atau RJ11. Pada LAN tester terdapat LED indikator yang fungsinya mengecek kebenaran pada kabel yang kita cek. Konektor. Konektor digunakan sebagai sarana penghubung antara kabel dengan colokan NIC (Network Interface Card) yang ada pada komputer Anda. Jenis konektor ini disesuaikan dengan tipe kabel yang digunakan, misalnya konektor RJ45 berpasangan dengan kabel UTP atau STP, konektor BNC atau BNT berpasangan dengan kabel koaksial, dan konektor ST berpasangan dengan kabel fiber optik. Hub. Hub adalah komponen jaringan komputer yang memiliki colokan dalam kurung port-port. Jumlah portnya ini mulai dari 8,16, 24, sampai 32 port. Pada umumnya, hub digunakan untuk menyatukan kabel-kabel network dari setiap workstation, server, atau perangkat lainnya. Dengan kata lain, hub sama halnya seperti sebuah jembatan yang dapat menghubungkan beberapa kota atau provinsi. Karakteristik hub. Yang pertama, tergolong peralatan layer 1 dalam OSI model physical layer. Yang kedua, tidak dapat membaca paket-paket data. Yang ketiga, tidak dapat mengetahui sumber dan tujuan data. Yang keempat, hanya berperan menerima dan meneruskan data yang masuk ke semua peralatan di jaringan. Selanjutnya adalah switch. Switch pada prinsipnya sama dengan hub. Bedanya, switch lebih pintar daripada hub karena mampu menganalisa paket data yang dilewatkan padanya sebelum dikirim ke tujuan. Selain itu, switch juga memiliki kecepatan transfer data dari server ke workstation atau sebaliknya. Switch terbagi menjadi dua,
yaitu manageable switch. Switch yang bisa dikonfigurasi untuk kebutuhan jaringan tertentu. Kelebihannya, mendukung penyempitan broadcast jaringan dengan VLAN dalam kurung virtual LAN. Yang kedua, ada pengaturan akses user dengan access list. Yang ketiga, membuat keamanan network lebih terjamin. Yang keempat, bisa melakukan pengaturan port yang ada. Yang terakhir, mudah memonitoring traffic maintenance network. Yang kedua, non-manageable switch. Switch yang tidak dapat diubah atau dikonfigurasi, user hanya tinggal pasang pada jaringan dan switch siap digunakan. Rentan terhadap tabrakan data collision. Repeater. Repeater adalah sebuah komponen yang berfungsi memperkuat sinyal. Sinyal yang diterima dari satu segmen kabel LAN ke segmen LAN berikutnya akan dipancarkan kembali dengan kekuatan sinyal asli pada segmen LAN pertama, sehingga dengan adanya repeater ini, jarak antara dua jaringan komputer dapat diperluas. Router. Router memiliki kemampuan untuk menyaring atau memfilter data yang lalu lalang di jaringan berdasarkan aturan atau protokol tertentu. Sama seperti hub atau switch, router juga dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan seperti jaringan model LAN, MAN, bahkan WAN. Router memiliki beberapa karakteristik, yaitu mempunyai adaptor dan spesifikasi yang berbeda, mempunyai internet in atau WAN, mempunyai internet out atau LAN, mempunyai reset switch, mempunyai indikator power, mempunyai antena jika ada wireless. Router memiliki beberapa fungsi: mengatur jalur sinyal secara efisien, mengatur pesan di antara dua buah protokol, mengatur pesan antara topologi bus dan star, mengatur pesan yang melewati kabel fiber optik, koaksial, dan twisted pair. Yang terakhir dalam pembahasan ini adalah modem. Modem digunakan sebagai penghubung jaringan LAN dengan internet. Dalam melakukan tugasnya, modem akan mengubah data digital ke dalam data analog yang bisa dipahami oleh kita atau manusia maupun sebaliknya. Mungkin hanya ini dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.